itu hitungan menit dia akan tidak sadar. Jadi diperhatikan simetris tidak, ini kiri dan kanan itu. Jadi itu yang perlu didengar, dilihat. Apa yang perlu didengar? Suara nafasnya. Jadi suara nafasnya. Dan ini kan untuk mengetahui apakah dia bagus jalan nafasnya itu, kita bisa melihat saja aktivitas pernapasannya, artinya dia sudah bagus jalan nafasnya kalau dia bernapas secara spontan namanya. Yang kedua, yang perlu kita dengar adalah suara nafasnya. Jadi sebenarnya dalam satu kegiatan semuanya bisa langsung kita lakukan secara cepat. Tinggal kita seperti ini. Jadi kita bisa rasakan hembusan nafasnya. Kita bisa lihat simetrisnya ini. Satu gerakan kita sudah langsung dapat menilai 3. Bisa satu-satu begini, tapi kalau berapa kelompok yang kita mau tolong, kira-kira dia butuh waktu berapa, sedangkan itu dia adalah waktu adalah nyawa. Jadi seperti itu, satu kali langsung dirasakan suara nafasnya, dilihat ini, jadi seperti ini. Makanya tadi saya bilang misalkan panggil bantuan, karena siapa tahu berdua saja di tempat itu kita lakukan seperti itu, orang langsung salah sangka seperti itu. Jadi itu yang didengar suara nafas. Apabila dia ada terjadi penyumbatan cairan di saluran nafas, dia bunyinya itu kayak orang berkumur-kumur, gargling namanya, gargling, kayak suara berkumur-kumur dalam. Itu artinya cairan. Kalau suara nafasnya kayak bunyinya kayak orang ngorok, itu biasanya sisa makanan. Oh, itu sisa makanan. Atau pangkal lidah jatuh ke belakang. Jadi sebenarnya gampang dibedakan antara suara, kalau suara pangkal lidah jatuh ke belakang persis sama suara orang ngorok yang normal, itu pangkal lidah jatuh ke belakang. Itu yang didengar. Jadi dia dengar, rasakan. Yang dirasakan tadi adalah hembusan nafasnya. Jadi sampai di situ saya langsung nggak usah lanjutkan dulu materinya, langsung ke praktiknya saja. Jadi setelah itu kita berikan tindakan sesuai urutan tadi T-nya. Jadi misalnya dia ada cairan cukup ini, kasih ini supaya keluar cairannya. Tapi hati-hati, harus dilihat apakah ada jejas di atas clavicula. Clavicula artinya tulang ini. Jadi kalau ada luka atau memar atau apapun di atas clavicula, di atas bahu, ada luka di atas bahu, baik di kepala di apa, itu tidak boleh sembarang digerakkan. Dia dikhawatirkan terjadi patah tulang leher. Ini dia tetap patah, ya. Jadi seperti itu. Untuk yang masih bisa, yang kita masih bisa ada aktivitas nafas sedikit, itu seperti itu. Kalau misalnya ada benda asing kayak semacam sisa makanan, ada namanya finger stick. Jadi itu dikasih buka mulutnya, baru disapu. Ini tangan dibalut dulu dengan kasar, perban kasar steril atau perban seperti itu. Itu kalau dia ada sumbatan jalan nafas di daerah luar. Tapi apabila tidak ada, kita langsung periksa lagi. Yang paling cepat itu adalah arteri karotis. Ditarikan urutannya supaya kita sudah panggil bantuan. Biasanya begini, kita dapat korban, panggil bantuan, misalkan siapa saja dekat, panggil bantuan. Kemudian kita nilai tadi, itu sama tadi, kemudian kita raba arteri karotis di sini. Bisa juga seperti ini, dan biasanya orang tidak sadar itu tidak ada lagi bibit nadi di sini. Jadi biasanya kita di sini. Kalau anak bayi biasanya itu, maaf ya, daerah sini, di ini.
di saluran selangkangan. Ada di sini nadi, biasanya tidak bergerak untuk anak bayi seperti itu. Jadi kita kalau masih bisa terawal di sini silakan, nggak apa-apa, jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, biasanya di sini kita tekan tidak ada. Artinya pasien tidak ada aktivitas pernapasan. Maka kita harus lakukan, karena ini paru-paru yang nanti tidak bekerja, kita harus mengambil alih fungsi jantungnya. Kita ambil alih fungsi jantungnya sama fungsi paru-parunya. Karena beberapa menit saja otak tidak mendapat aliran darah, itu otak kita akan lumpuh. Jadi ini kita ambil alih aktivitas cara kerja jantungnya, kita ambil alih cara kerja paru-parunya, kita ambil alih dengan pijat jantung paru. Bahasa Indonesianya, kalau bahasa umumnya itu RTP, resusitasi jantung paru. Jadi tekniknya itu, kalau untuk orang dewasa, dia bisa letakkan tangan di ini, ada lengkungan di sini, epigastrik, letakkan 3 tangan di atasnya, kemudian letakkan punggung tangan. Kemudian posisinya itu karena ini tempatnya tinggi, sebenarnya itu di bawah pun boleh. Dia syaratnya memberikan resusitasi jantung paru itu atau pijat jantung paru, sebaiknya ditempatkan korbannya di permukaan yang datar, rata dan keras. Jadi hampir tidak pakai semua barang-barang keras. Baik dari kemarin ada yang keras, ada yang keras tapi tidak boleh dipakai, ada juga yang kayak ini keras lagi dan rata. Jadi letakkan tadi itu tekniknya, karena mungkin tidak mungkin kita bawa alat ukur begitu. Ini. Jadi ini tidak boleh begini, tidak ada kekuatan. Tubuh kita yang menekan. Ini. Kalau kita jongkok, nanti ada gambar grafis, tadi itu sudah diukur. Ini 30, 1, 2, 3, 4, dan juga 1, 2 ini tidak ada kekuatan. Karena ini harus dia terpijat masuk sekitar 5 cm dalamnya tubuh. Pijakan yang betul itu, karena kita kerja tim, sebaiknya ada satu teman kita yang pegangin arteri di sini. Kalau pijatannya betul, setiap kita pijat turun ini akan terlawan alih di sini. Karena tadi tujuannya kita ambil alih fungsi jantung dan fungsi parunya, seperti itu. Jadi kayak jurusan alat berat atau biasa ditambang atau apa, ini dia sekarang terjadi insiden yang cukup parah. Kalau listrik mungkin sangat listrik, yang masih ringan mungkin atau burinda bisa mengakibatkan. Itu nanti kita bahas tersendiri. Kemudian penjelasan itu ya ada, itu bisa mengakibatkan cedera mata. Jadi tadi sampai 30, 1, 2, 3, 4. Tidak ada jatuh bahasa kiri atau kanan, yang penting untuk tangan. Jadi 1, 2, 3 sampai 30. Kemudian kita berikan nafas 2 kali. Lupa. Jadi itu nafasnya apakah dari mulut ke mulut atau mulut ke hidung? Jadi seperti itu. Tapi karena sekarang banyaknya kuman, tidak dianjurkan memberikan nafas buatan langsung dari mulut ke mulut. Apabila kondisinya sangat emergensi, usahakan
tutupi dia dengan tolak tisu basah. Tutup tisu basah atau kain. Nah, jangan langsung kontak langsung. Karena sebenarnya itu dari mulut ke mulut, dari mulut ke hidung, ataupun paling aman dari masker ke mulut.